Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan menggelar ekspos awal kajian revisi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banjar tahun 2025-2045 di Aula Barakat, Martapura. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan, kegiatan ini dalam rangka mengkaji capaian pembangunan industri selama periode sebelumnya, mengidentifikasi potensi baru yang dapat dikembangkan, dan menyesuaikan strategi kebijakan. Kajian ini melibatkan stakeholder dari pemerintah daerah dan akademisi melalui Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat atau LPPM Universitas Lambung Mangkurat yang memberikan arahan untuk memberikan hasil yang optimal dalam rangka merumuskan langkah-langkah yang tepat dan berkelanjutan. Hilman berharap dengan kolaborasi bersama dapat menghasilkan rencana pembangunan industri Kabupaten Banjar yang lebih relevan dan berkelanjutan. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Banjar, I Gusti Made Suryawati menjelaskan, tujuan dari kajian ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan revisi RPIK 2025-2045. Salah satunya pedoman untuk memperbaharui data mikro dan makro sesuai kondisi real sebagai tolak ukur awal sasaran dan target pembangunan industri dalam 20 tahun ke depan. Anggota Tim Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat, Yusanto Nugroho menjelaskan, berdasarkan perubahan rencana pembangunan industri di tingkat provinsi dan nasional, maka perubahan atau revisi pembangunan industri di Kabupaten Banjar juga dilakukan. Revisi RPIK selama 20 tahun ke depan ini harus sinkron dengan RPJMD dan RPJPD Kabupaten Banjar sesuai dengan potensi berdasarkan prioritas dengan menggali berbagai komoditas unggulan. Dari hasil kajian sementara ini didapatkan dari industri prioritas yang ada di Kabupaten Banjar, antara lain industri pertanian, perikanan, dan pariwisata. Untuk revisi kajian untuk bidang industri ini, memang kita mengacu pada RIP yang dikeluarkan dari provinsi ya, karena ada perubahan di rencana tahun 2024 hingga 2045. Jadi karena ada perubahan itu, kita juga mengacu ke nasional dan mengacu ke provinsi untuk juga melakukan perubahan itu terkait dengan perkembangan daerah di jangka panjang. Karena itu menyangkut rencana di 20 tahun ke depan, maka perubahan-perubahan ini sangat penting menjadi prioritas, karena itu menjadi acuan nanti ke depan, di samping juga harus sinkron terhadap RPJPD maupun RPJMD-nya. Jadi karena ada perubahan di KLAS, juga ada perubahan di jangka menengah dan jangka panjangnya, sehingga otomatis kebutuhan tentang industri dan target-target yang mau dicapai itu semuanya berubah. Oleh karena itu perubahan-perubahan ini sangat penting, karena memang untuk nanti jangka menengah maupun jangka panjang di 2024-2045 bersama dengan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan KLHS-nya dan lain sebagainya, itu juga untuk industri ini juga akan mengikuti di sana. Nah, pemetaan industri ini nanti kita memetakan dari semua stakeholders ya. Dan nanti apa yang menjadi prioritas pokok dari Kabupaten Banjar, produksi-produksi dari industri-industri kecil menengah yang ada di Kabupaten Banjar, semua kita gali di sana. Nah, galian dari itu nanti menjadi dasar pokok untuk kita mempertimbangkan prioritas-prioritas ke depan. Nah, mudah-mudahan nanti dengan kita menggali produk komunitas yang paling bagus di Kabupaten Banjar, yang misalnya menjadi brand untuk di tingkat provinsi maupun nasional, walaupun kita juga mengacu ke provinsi dan nasional juga, itu tidak berubah itu juga. Tetapi di situ nanti akan membuat Kabupaten Banjar itu apa yang bisa dilakukan di 20 tahun ke depan sebagai penyangga ibu kota negara. Itu yang paling penting di sana. Misalnya disebabkan dari faktor pertanian, dari industri pariwisata, dari industri perikanan dan lain sebagainya, nanti kita gali semua untuk kita bisa menerbitkan rencana induknya yang bagus untuk 20 tahun ke depan. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan.